Kemisterian Injil ialah ketika mengungkap apa yang tersembunyi di bawah permukaan Perjanjian Lama dan kemudian diungkapkan dalam Perjanjian Baru. Banyak orang Kristen berpikir Perjanjian Lama adalah tentang Israel dan Perjanjian Baru adalah tentang Yesus. Bagi lebih dari 2 miliar manusia, Alkitab adalah sumber kebenaran yang tidak dapat salah, tetapi dengan sebuah buku atau lebih tepatnya seperangkat buku pada zaman ini. Seiring waktu maka bermunculan spekulasi mengenai fakta-fakta dan benda yang terkandung di dalamnya. Daftar ini melihat beberapa misteri sejarah dan bahkan beberapa misteri teologis yang terkandung dalam Alkitab, dan ini semua adalah topik yang mempesona bagi para sarjana Alkitab dan orang awam. Dari setidaknya zaman Eusebius hingga hari ini, pencarian sisa-sisa fisik Bahtera Nuh telah menjadi daya tarik bagi orang Kristen, Yahudi dan Muslim. Meskipun banyak rumor dan klaim penampakan ketika ekspedisi pencarian, tetapi tidak ada bukti ilmiah tentang Bahtera yang benar ditemukan. Pencarian Bahtera telah disebut sebagai pengejaran angsa liar oleh beberapa arkeolog karena para pencari hanya memiliki sedikit informasi karena di luar penyebutan Genesis tentang pegunungan Ararat. Para arkeolog telah mengidentifikasi kerajaan dan wilayah Urartu pada milenium pertama sezaman dengan kerajaan Asyur dan kerajaan awal Yehuda, yang terletak di pegunungan Armenia. Saat ini memungkinkan ekspedisi yang signifikan untuk mencari Bahtera. Maka dua kandidat utama untuk eksplorasi telah muncul yang disebut anomali Ararat di dekat puncak utama Ararat dan situs terpisah di Durupinar, di mana para peneliti Amerika dan ilmuwan Turki dari proyek penemuan mengklaim bahwa mereka memiliki bukti tentang peninggalan Alkitab terletak di bawah permukaan Durupinar, Turki. Sementara mayoritas sarjana Alkitab dan teolog menganggap bahwa kisah Taman Eden kemungkinan besar tidak literal dan beberapa percaya bahwa tempat itu memang ada dalam kenyataan. Alkitab memberikan petunjuk ke lokasi dan hal ini menyebabkan banyak upaya untuk menemukan taman. Kisah penciptaan dalam Kejadian menghubungkan lokasi geografis Eden dan taman itu dengan 4 sungai, dan 3 wilayah sampai muncul hipotesis lokasi di hulu sungai Tigris dan Efrat, Irak, Afrika, dan Teluk Persia. Sementara lokasi sebenarnya adalah sebuah misteri dan wujud twist yang sangat menarik untuk cerita ini. Dalam Alkitab, Ethiopia disebutkan sebagai dekat atau di sekitar Taman Eden dan ia meliputi seluruh tanah Ethiopia. Malah ahli paleontologi telah menggali 6 juta tahun kehidupan dan menyimpulkan bahwa Ethiopia adalah lokasi ilmiah asal manusia. Tetapi ahli arkeolog percaya bahwa Eridu adalah lokasi yang menginspirasi cerita Eden karena ia merupakan kota paling awal di Mesopotamia Selatan. Fir'aun migrasi adalah raja yang memerintah Mesir kuno pada saat penghijrahan dan lebih tepatnya, ini adalah pertanyaan tentang siapa Fir'aun ini, kisah perbudakan Bani Israel di Mesir dan malapetaka di mana Tuhan memaksa pembebasan mereka, dan pelarian mereka selanjutnya dari pasukan pengejar di penyeberangan Laut Merah. Dalam bab-bab pembukaan kitab Keluaran, Fir'aun dalam cerita itu tidak disebutkan namanya dan hanya disebut sebagai Fir'aun, dan pertanyaan tentang identitasnya telah menjadi subjek banyak spekulasi di antara mereka yang percaya Eksodus sebagai peristiwa nyata. Meskipun Ramses Agung sering dikaitkan, tetapi tidak ada bukti dokumenter atau arkeologis menyatakan bahwa beliau harus berurusan dengan wabah Mesir atau bahwa ia harus mengejar budak-budak Ibrani yang melarikan diri dari Mesir. Sementara catatan Mesir tidak menyebutkan Eksodus, tetapi dari literatur mereka dapat disimpulkan bahwa Akhenaten adalah Fir'aun penindas dan menantunya yang masih muda Tutankhamun adalah Fir'aun migrasi. Menurut mitologi Kristen, cawan suci adalah piring atau cangkir yang digunakan oleh Yesus pada perjamuan terakhir yang dikatakan memiliki kekuatan ajaib. Hubungan Joseph dari Arimatea dengan legenda Grail di mana Joseph menerima Grail dari penampakan Yesus dan mengirimkannya bersama para pengikutnya ke Inggris Raya. Keyakinan pada cawan dan minat pada potensi keberadaannya tidak pernah berhenti. Kepemilikan telah dikaitkan dengan berbagai kelompok termasuk Knight Templar. Ada yang diklaim sebagai Grail di beberapa gereja, misalnya Saint Mary of Cathedral Valencia. Cawan suci konon dibawa oleh Santo Petrus ke Roma pada abad pertama dan kemudian ke Huesca di Spanyol oleh Santo Lawrence pada abad ketiga. Cerita lain mengklaim bahwa cawan terkubur di bawah kapel Roslin atau terletak jauh di dalam mata air di Glastonbury Tor masih, dan ada yang mengklaim bahwa garis rahasia pelindung turun-temurun menjaga Grail atau cawan itu disembunyikan oleh Templar di Pulau Oak, yaitu lubang uang Nova Scotia yang terkenal. Keturah adalah salah satu istri Abraham dan para rabi menggambarkannya sebagai wanita yang berbudi luhur, yang memang layak untuk disatukan dengan Abraham. Meskipun Taurat menggambarkan mereka secara terpisah, tetapi para rabi sering mengidentifikasi Keturah dengan Hagar, yang mereka nyatakan telah kembali untuk menikah lagi dengan Abraham setelah kematian Sarah.
Anak-anaknya digambarkan baik sebagai pemenuhan sebagian dari janji Tuhan kepada Abraham untuk diberkati oleh bangsa-bangsa, dan juga sebagai ancaman bagi Bani Israel seperti saudara mereka dari Bani Ismail. Setelah Abraham menceraikan Hagar dan mengirimnya ke hutan belantara, lalu beliau berseru kepada Tuhan. Pertanyaannya dalam Kejadian dan Tawarikh telah mengatakan hal yang berbeda, di mana bagian pertama menunjukkan bahwa Keturah adalah istri Abraham, sementara yang lain mengatakan bahwa dia adalah selir Abraham. Apakah perdebatan tersebut berasal dari pemahaman sebagian orang di mana ia langsung menulisnya sebagai benar? Kode Alkitab juga dikenal sebagai kode Taurat, yaitu serangkaian pesan yang diduga ada di dalam teks Alkitab, yang ketika didekodekan membentuk kata dan frasa yang dianggap menunjukkan pengetahuan sebelumnya dan nubuat. Studi dan hasil dari sandi ini telah dipopulerkan oleh buku The Bible Code, di mana pesan yang konon bermakna telah diekstraksi adalah Equidistant Letter Sequence ELS. Untuk mendapatkan ELS dari teks perlu pilih titik awal pada prinsipnya dari huruf apa saja, dan nomor lompatan juga bebas dan mungkin negatif. Kemudian mulai dari titik awal dan dipilih huruf dari teks dengan jarak yang sama seperti yang diberikan oleh nomor lompat, dan biasanya mereka menggunakan teks Alkitab Ibrani. Penggunaan dan publikasi prediksi berdasarkan kode-kode Alkitab telah berhasil membawa kesadaran populer tentang kode-kode tersebut. Prediksi Drosnin yang paling terkenal pada tahun 1994 adalah tentang pembunuhan PM Israel Yitzhak Rabin pada tahun 1995 yang menggunakan teknik kode Alkitab. Salah satu misteri terbesar dalam keilmuan Alkitabiah menyangkut identitas siapa murid yang dikasihi Yesus, menurut Injil Yohanes. Ini adalah murid yang bersandar pada Yesus selama perjamuan terakhir, dan siapa satu-satunya murid laki-laki yang hadir pada penyaliban. Selain itu, seluruh Injil Yohanes didasarkan pada ingatan murid ini, namun anehnya itu tidak pernah menyebutkan namanya, malah 3 Injil lainnya turut tidak menyebutkan. Mereka juga tidak mengatakan apapun tentang murid manapun yang bersandar pada Yesus selama perjamuan terakhir atau yang menyaksikan penyaliban. Keheningan total tentang masalah ini hanya menambah misteri, dan beberapa ahli berpendapat bahwa murid terkasih itu adalah Lazarus yang akan dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Alasannya, ketika para suster memanggil Yesus untuk membantu Lazarus, mereka mendengar Tuhan mengasihin orang sedang sakit. Sementara beberapa teori modern bahkan mengklaim bahwa Maria Magdalena adalah murid terkasih, yaitu sebuah gagasan yang pasti akan membuat Dan Brown terkesan dan terpinga-pinga. Bagian dari keagungan Tuhan adalah bahwa Dia penuh dengan misteri serta luas dan tak lekang oleh waktu. Tak terbatas kreatif dan tak terbatas berbelas kasih dengan cara yang kita tidak pernah bisa benar-benar membungkus pikiran. Tidak apa-apa jika kita terkadang dapat menggunakan hal-hal yang memang kita pahami untuk membantu mendapatkan gambaran tentang seperti apa Dia. Melihat aspek-aspek Tuhan dimainkan dalam bentuk mini di depan mata mungkin membantu melihatnya secara luas di alam semesta di sekitar kita. Adalah baik bagi manusia untuk berdiam dalam keajaiban Tuhan yang terus-menerus itu. Dan salah satu aspek Tuhan yang paling menakjubkan tetapi paling disalahpahami adalah bagian ketiga dari Trinitas, yakni Roh Kudus. Ini telah menjadi sumber perdebatan yang banyak kalangan ahli Kristen sepanjang sejarah karena Roh Kudus lebih dikenal sebagai Malaikat Agung Gabriel. Intinya, kuasa roh selalu digunakan untuk satu tujuan, yaitu menyatakan kebesaran Tuhan. Roh Kudus bukanlah roh kebingungan atau kekacauan, tetapi kejelasan tentang siapa Tuhan itu dan kekuatan untuk mewartakannya. Sodom dan Gomora adalah 2 kota legendaris yang dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatan mereka, dan dosa-dosa yang diperbuat oleh penduduk di Sodom, Gomora, Atmah, dan Zeboim lalu dihancurkan oleh belerang dan api dari Tuhan dari surga. Keberadaan sejarah Sodom dan Gomora masih diperdebatkan oleh para arkeolog. Alkitab menunjukkan bahwa mereka berada di dekat Laut Mati, dengan bukti pembakaran dan jejak belerang pada banyak batu dan penghentian penduduk secara tiba-tiba menjelang akhir zaman perunggu awal. Sementara, ilmuwan percaya bahwa mereka telah menemukan bagaimana kota-kota Alkitabiah Sodom dan Gomora diratakan dengan meteor cloudburst yang membakar semua 8.000 penduduk, di mana kehancuran itu disebabkan ketika meteor raksasa meledak di atas kota lebih 3.000 tahun lalu yang menciptakan bola api besar. Ini mungkin juga merupakan peristiwa yang sama yang menyebabkan tembok Yerikho runtuh, mengingat kota itu hanya berjarak 20 mil. Lokasi peristiwa ini masih misteri dan hanya dihubungkan dengan keadaan suatu tempat. Tabut Perjanjian adalah wadah yang dijelaskan dalam Alkitab berisi loh batu yang di atasnya tertulis 10 perintah serta tongkat Harun dan mana. Tabut itu disimpan di Yerusalem sampai orang Babilonia menjarah dan menghancurkan bait Tuhan, dan sejak itu,
Ia memasuki domain legenda karena menghilang selamanya. Beberapa teori tentang lokasi mungkin disengaja oleh para imam menyembunyikannya di bawah Bukit Bait Suci, yaitu pemindahan yang disengaja dari Yerusalem sebelum Babilonia, dan mungkin hilang ketika penghapusan tabut oleh Pangeran Ethiopia Menelik I. Penggalian modern di dekatnya di Yerusalem telah menemukan terowongan tetapi sangat dibatasi karena merupakan salah satu tempat suci Islam yang paling penting, yaitu Dome of the Rock. Bait Suci pernah dikuasai ketika pembangunannya di mana kuil pertama Sulaiman diduga pernah berdiri, dan tabut perjanjian yang diletakkan di atas panggung yang dapat diturunkan ke dalam sistem terowongan. Dan ada sarjana Alkitab percaya tabut perjanjian mungkin telah mendarat di Afrika setelah dibawa keluar dari Israel. Ada banyak legenda dan tradisi tentang 10 suku yang hilang di kerajaan Israel Utara dan mengenai pergerakan Bani Israel dan Yehuda dari zaman Daud hingga awal periode Helenistik. Ungkapan 10 suku Israel yang hilang mengacu pada suku Israel kuno yang hilang dari catatan Alkitab setelah kerajaan Israel dihancurkan, diperbudak, dan diasingkan oleh pemerintah Asyur kuno. Ini adalah subjek yang sebagian didasarkan pada fakta sejarah yang terautentikasi dan didokumentasikan, sebagian pada tradisi keagamaan tertulis dan sebagian pada spekulasi. Banyak klaim aneh tentang siapa yang mungkin benar-benar merupakan keturunan dari suku tersebut, termasuk klaim warga Irlandia, penduduk asli Amerika, warga Inggris dan Jepang. Orang-orang Yahudi Kaifeng di Cina turut mengklaim sebagai keturunan dari salah satu suku yang hilang. Malah desas-desus ada yang nyasar ke Nusantara. Mungkin kelompok Yahudi yang memiliki doktrin tentang keberadaan tersembunyi ingin membuat pengembalian publik di masa depan dari kisah suku-suku ini. Injil mungkin merupakan bagian terpenting dari Perjanjian Baru dan authorship umumnya tidak dianggap sebagai misteri. Tetapi ketika para sarjana Alkitab modern menyelidiki, mereka mulai mempertanyakan tentang fakta bahwa kitab-kitab ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mayoritas sarjana Perjanjian Baru setuju bahwa Injil tidak memuat catatan saksi mata, tetapi bahwa mereka hanya menyajikan teologi komunitas masing-masing daripada kesaksian saksi mata. Pembela Kristen dan kebanyakan orang Kristen awam berasumsi atas dasar ajaran gereja abad keempat bahwa Injil ditulis oleh para penginjil. Tetapi konsensus ilmiah menyatakan bahwa mereka adalah karya orang Kristen yang tidak dikenal dan disusun. Ada banyak spekulasi bahwa Injil ditulis oleh orang-orang yang mengenal para rasul tetapi tidak oleh para rasul secara langsung. Ini adalah misteri yang tidak mungkin dipecahkan kecuali dokumen sumber, master, ditemukan untuk mendukung teori penulis non-apostolik.